Halo sahabatku, sahabat EU Paham. Senang bertemu kembali dengan kalian. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada pada saat ini. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang distribusi peluang kontinu. Bagi sahabat EU Paham yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Sekarang kita lanjutkan. Kalau kita berbicara tentang distribusi peluang kontinu, maka sebelum kita melanjutkan tentang materi ini, saya ingatkan sahabatku untuk mengingat kembali pelajaran kita tentang penyajian data, khususnya dalam bentuk histogram. Kemudian, sahabatku juga mengingat kembali tentang pelajaran kita yang berhubungan dengan mencari luas daerah di bawah kurva sebagai aplikasi dari integral. Berarti dalam pelajaran ini, dalam materi ini kita nanti akan menggunakan integral tertentu. Sahabatku, sebelum kita belajar distribusi peluang kontinu, sebelumnya kita telah belajar dengan variabel acak diskrit, di mana variabel acak diskrit ini mempunyai satu peluang yang disebut dengan peluang diskrit. Peluang diskrit dapat kita nyatakan sebagai peluang variabel acak X sama dengan A adalah B. Artinya, peluang variabel acak diskrit untuk X sama dengan A dapat dihitung karena A ini adalah tertentu karena hasil pencacahan atau hasil menghitung. Sehingga ada satu tepat nilai A yang dapat mewakili variabel A dan selalu memenuhi, sehingga kita dapatkanlah peluangnya. Dalam hal ini misalkan peluangnya adalah B. Kemudian variabel acak kontinu sama seperti variabel acak diskrit juga mempunyai peluang yang akan kita pelajari saat ini, yaitu peluang kontinu atau peluang variabel acak kontinu untuk X sama dengan 0. Mungkin sahabatku bertanya, ini kenapa sama dengan 0? Mari kita jelaskan. Karena variabel acak kontinu didapat dari hasil pengukuran, maka tidak mungkin ada satu nilai A yang tepat. Karena setiap hasil pengukuran itu adalah hasil pendekatan dan dipengaruhi oleh banyak hal. Misalkan, dua orang mengukur suatu nilai, misalnya tinggi badan, itu akan berbeda. Belum lagi dengan masalah alat ukurnya. Sehingga tidak mungkin didapat di sini satu nilai A yang tepat. Sehingga peluang ini dinyatakan sama dengan 0. Untuk memudahkan kita memahami, misalkan sekelompok anak berusia 15 tahun. Variabel X menyatakan tinggi anak antara 161,5 dan 162,5. Kemudian kita akan mencari atau mengambil variabel acak kontinu untuk X sama dengan 162. Atau dengan kata lain, tinggi anak yang tingginya 162. Nah, ingat, di antara nilai 161,5 sampai dengan 162,5, nilai di antara rentang ini sangat banyak sekali. Akibat nilainya sangat banyak sekali, nilai X sama dengan 162 menjadi tidak mungkin ada nilai yang tepat 162. Karena nilai ini adalah hasil pengukuran. Sehingga mustahil ditemukan nilai tepat 162. Karena ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu tadi, seperti saya jelaskan tadi, faktor alat ukur dan faktor siapa yang mengukur. Kemudian, di antara nilai 161,5 dengan 162,5, nilai di antara ini banyak sekali jumlahnya, bahkan sampai tak terhingga. Oleh karena itu, dari sini dapatlah kita simpulkan, peluang variabel acak kontinu untuk X sama dengan 162 tidak mungkin didapatkan nilai 162, maka disebutlah peluangnya sama dengan 0. Kemudian, yang kedua, tidak mungkin kita membuat tabel dari distribusi peluang kontinu, karena di sini tadi nilai yang diwakili antara 161,5 sampai dengan 162,5 sangat banyak sekali. Sehingga jumlah tabelnya sangat banyak, tidak mungkin kita membuat tabel distribusi peluang kontinu. Maka sekarang akan timbul pertanyaan,
Kalau begitu, bagaimana kita menentukan peluang kontinu dari suatu variabel acak kontinu? Nah, untuk mempermudah kita memahami ini, mari kita perhatikan penyajian histogram berikut. Di bawah ini nanti akan disajikan histogram tinggi badan kelas 12 di satu sekolah dalam satu kelas. Ini adalah histogram tinggi badan, di mana kita ingat histogram itu dia mempunyai batas bawah dan batas atas, tapi yang kita pakai adalah TV atas kelas dan TV bawah kelas. Misalkan di sini kita ambil TV bawahnya dan TV atasnya sebagai berikut. Kelas pertama TV bawahnya A, TV atasnya B, demikian seterusnya. Kelas terakhir TV bawahnya J, TV atasnya K. Misalkan sekarang kelas yang pertama di sini kita lihat, kita akan cari persentase kelas pertama itu berapa persen dari seluruh frekuensi ini. Kalau kita hitung ini 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 sampai 1, jumlahnya ini semuanya adalah 34. Sehingga kalau kita hitung persentase tinggi badan yang diwakili oleh kelas pertama adalah 2/34 kali 100%. Sehingga kita dapatkanlah persentase kelas pertama adalah 5,9%. Dengan cara yang sama, kita cari semua persentase setiap kelas. Sehingga kita dapatkan kelas kedua 8,8%, kelas ketiga 11,8%, dan seterusnya. Sehingga kalau kita hitung semua persentase ini, maka persentase ini jumlahnya adalah 100%. Atau dengan kata lain, luas daerah ini adalah 100%. Kalau kita jadikan persentase ini menjadi peluang, misalnya kita akan mencari peluang anak yang tingginya di antara A dan B, maka peluangnya adalah menjadi 5,9%. Demikian juga yang kedua, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, maka kalau kita jumlahkan semua peluangnya ini adalah 100% atau sama dengan 1. Ingat, jumlah peluang setiap kejadian seluruhnya dalam suatu ruang sampel adalah 1. Maka dengan demikian, luas kelas setiap interval ini sekarang menjadi wakil dari peluang setiap kelas. Contoh, kelas yang intervalnya dari E ke F, peluangnya adalah 20,6%. Sehingga konsep luas daerah ini, luas daerah dari setiap kelas interval ini, inilah nanti yang akan kita gunakan mencari peluang variabel acak kontinu. Nah, sekarang kita akan mencari peluang acak kontinu di kelas C sampai D. Maka nilai-nilai di sini, kalau kita tentukan carilah peluang variabel acak di antara C dan D, maka akan kita dapatkanlah peluangnya itu adalah luas dari kelas interval dari C ke D. Sehingga sekarang kita dapatkan peluang variabel acak X, di mana X-nya itu adalah nilai di antara C dan D, atau tinggi badan di antara C dan D, adalah luas daerah yang dibatasi antara C dan D, yaitu 11,8%. Maka kita simpulkan peluang variabel acak X adalah luas daerah interval dari C ke D. Selanjutnya sahabatku, kalau interval kelas ini kita persempit, ini kita jadikan menjadi dua kelas interval. Ini kita jadikan dua kelas interval, ini kita jadikan dua kelas interval, ini kita jadikan dua kelas interval. Akhirnya ini nanti akan menjadi lebih rapat. Kemudian setelah kita jadikan dua interval, kita rubah lagi. Karena ini tidak terhingga, karena interval dari A ke B masih bisa dibagi-bagi menjadi banyak interval. Sehingga kita dapatkanlah misalnya kalau ini kita tambah intervalnya, kita perkecil interval dari A ke B, maka kita dapatkanlah
bentuk histogramnya menjadi seperti ini. Jadi kelas pertama kita bagi 2 sehingga interval dari A ke B. Selanjutnya kelas kedua kita bagi 2 intervalnya hingga ke H. Nah, kalau interval ini kita persempit lagi sehingga nanti akan kita dapatkan batang-batang atau histogram yang lebih kecil lagi. Dan yang kecil itu masih bisa kita perkecil lagi karena jaraknya masih bisa dihitung karena dia adalah interval. Sehingga histogramnya ini nanti intervalnya menjadi garis-garis. Sehingga bentuk ini akan berubah menjadi seperti ini. Setiap garis di sini adalah mewakili interval. Setiap garis di sini adalah mewakili interval kelas, interval tinggi badan, karena yang kita ukur tinggi badan. Sehingga di sini nanti kalau kita mau cari peluang anak yang tinggi badannya dari interval A sampai B, maka yang kita cari adalah luas daerah yang kuning ini. Maka untuk mencari luas daerah yang kuning ini, pertama yang kita lakukan adalah mencari batas kiri dan batas kanan, atau dengan kata lain interval dari kiri ke kanan. Misalkan intervalnya ini adalah A ke B. Kemudian daerah yang kuning ini dibatasi oleh kurva. Kita sebutlah misalkan kurvanya itu adalah kurva fx. Maka peluang terjadinya tinggi badan di antara A dan B adalah luas dari daerah yang dibatasi kurva dengan interval A sampai ke B. Kurva yang ini, kurva yang membatasi daerah ini, disebutlah itu fungsi kepekatan peluang. Sehingga sekarang, peluang variabel X, di mana X adalah variabel acak kontinu, akan kita dapatkan adalah peluang yang terdapat pada luas daerah ini yang diwakili oleh interval dari A sampai B. Sehingga kita baca peluang variabel X kontinu adalah peluang variabel X di antara A dan B. Nah, luas daerah di antara A dan B itulah peluang variabel acak kontinu. Sehingga kita simpulkan peluang variabel acak kontinu dari A sampai B adalah integral dari A sampai B untuk fungsi kepekatan peluang. Ingat, ini didapat dari konsep penggunaan integral untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Sehingga luas daerah yang kuning ini dapat kita cari dengan integral dari A sampai B fungsi fx dx, di mana fungsi fx adalah fungsi kepekatan peluang. Semoga dengan penjelasan ini sahabatku paham, sekarang mengerti bagaimana cara untuk mencari peluang variabel acak kontinu atau yang kita sebut dengan peluang kontinu. Baiklah sahabatku, supaya lebih paham, mari kita bahas soal berikut. Contoh 1, jika X adalah variabel acak kontinu yang berada di antara 1 dan 3 dengan fungsi kepekatan adalah fx sama dengan 1/9 X kuadrat. Tentukanlah nilai dari peluang acak kontinu di mana X kurang dari 1. Yang kedua, peluang acak kontinu di mana X di antara 1 dan 2. Kemudian yang C, peluang acak kontinu di mana X lebih besar dari 2. Nah, untuk menjawab, ingat peluang variabel acak kontinu dari variabel A sampai B didapat dengan integral dari A sampai B dengan menggunakan fungsi kepekatan. Sehingga sekarang kita jawab yang A, peluang acak kontinu untuk X kurang dari 1 dapat kita hitung. Pertama adalah kita cari batasnya adalah dari 1 ke 1. Kenapa kita pakai dari 1 ke 1? Karena dari 1 ke 1 di sini nilai variabelnya adalah paling
kecil 1. Jadi tidak ada lagi nilai yang lebih kecil dari 1, karena di sini yang dihitung adalah variabel acak kontinu dari 1 ke 1. Maka di sini kalau lebih kecil dari 1, maka kita ambil batasnya dari 1 sampai ke 1. Ingat cara menghitung integral tentu, jika batas bawah sama dengan batas atas, tentu nilainya ini menjadi sama, sehingga hasilnya adalah 0. Maka kita tidak mungkin menemukan peluang variabel acak kontinu yang lebih kecil dari 1. Kemudian kita lanjut. Yang kedua adalah menghitung peluang variabel acak kontinu di antara 1 dan 2. Maka kita pakai ini, sehingga batas bawah dan batas atas adalah 1 dan 2, sedangkan fungsi kepekatannya adalah 1/9 X kuadrat, maka kita dapatkanlah sekarang nilai peluangnya adalah integral 1 sampai 2, fungsi kepekatannya 1/9 X kuadrat dx. Ingat, ini kita integralkan, integral X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3 dikali 1/9, 1/9 kali 1/3 sama dengan 1/27. Maka ini adalah 1/27 X pangkat 3 batas integral 2 dan 1. Ingat, menghitung integral tentu, ganti X-nya 2, kemudian kurangkan ganti X-nya 1. Sehingga kita dapatkanlah 1/27 dikali dalam kurung 2 pangkat 3, kemudian ganti X-nya 1, dikurang 1 pangkat 3. Ini hasilnya adalah 8, 2 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1, 8 kurang 1 sama dengan 7. Maka nilainya ini adalah 7/27. Selanjutnya kita hitung yang C. Hitunglah variabel acak kontinu untuk X lebih besar dari 2. Nah, perhatikan di sini, karena X lebih besar dari 2, sedangkan variabel acak kontinunya berada di antara 1 dan 3, maka lebih besar dari 2, paling besar dari 2 itu adalah 3. Sehingga batasnya ini adalah 2 sampai 3. Sehingga kita dapatkan peluang acak kontinu X lebih besar dari 2 adalah integral dari 2 sampai 3 untuk fungsi kepekatan 1/9 X kuadrat dx. Ini tadi integralkan, sama hasilnya seperti ini. Kita tinggal ganti batas integralnya. Sehingga kita dapatkan 1/27 X pangkat 3 dengan batas 3 dan 2. Nah, selanjutnya ganti X-nya 3, kemudian dikurangkan ganti X-nya 2. Sehingga kita dapat 1/27 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27, 2 pangkat 3, 8. Berarti 27 kurang 8 itu sama dengan 19/27. Demikianlah sahabatku, semoga soal nomor 1 ini dapat dipahami dengan mudah. Sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua. Contoh 2, jika X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 3 sampai 6, dengan fungsi kepekatan fx sama dengan 1/69 X pangkat 3, tunjukkanlah nilai peluang variabel acak kontinu di antara 3 dan 6 adalah 1. Sekarang kita jawab. Ingat, peluang variabel acak kontinu dari interval A sampai B adalah luas daerah di bawah kurva dengan kurvanya atau dengan kurva kepekatannya adalah fx, di mana fx kita ganti 1/63 X kuadrat. Sehingga ini sekarang kita tinggal ganti batas integralnya dari 3 sampai 6. Selanjutnya kita hitung integralnya. Integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3. Sehingga kita dapatkan ini 1/63 dikali integral X pangkat 3 tadi, 1/3 X pangkat 3. Dengan batas integral adalah 6 sampai 3. Nah, sekarang ini 1/3 dikali 1/63. Kita dapatkanlah hasilnya ini adalah 63 kali 3, 189.
Nah, selanjutnya kita tinggal ganti X-nya 6, lalu dikurang dengan ganti X-nya 3. Sehingga kita dapat 1/189 dikali dalam kurung 6 pangkat 3 ganti X-nya 6 dikurang 3 pangkat 3 ganti X-nya 3. 6 pangkat 3 kita dapatkan hasilnya 216 dikurang 3 pangkat 3 27. 216 dikurang 27 kita dapatkanlah nilainya ini adalah 189. Sehingga 1/189 dikali 189 adalah 189/189 atau nilainya sama dengan 1. Terima kasih sahabat EO Paham, semoga penjelasan ini dapat membantu kamu untuk belajar tentang distribusi peluang kontinu. Dan selanjutnya, bagian dari statistika diferensial, nanti kita akan belajar tentang distribusi binomial. Jangan lupa, nantikan video kami berikutnya. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.